Hai, kembali lagi dengan saya, Giovanni Nebaho, dengan NPM 1901070026 dari Prodi Pendidikan Matematika dengan mata kuliah Profesi Kependidikan Matematika dan dosen pengampu Miss Chani Lawrence Yanturi SPD MPD. Di video saya yang kedua ini, saya akan menjelaskan terkait apa itu profesi, profesional, dan profesionalisme. Berikut penjelasannya. Pertama, yaitu pengertian dari profesi. Profesi yaitu pekerjaan yang menuntut kepakaran yang tampak dari pengetahuan dan kemampuannya yang diperoleh dari pendidikan tinggi. Artinya, tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang yang tidak terlatih dan tidak disiapkan untuk pekerjaannya itu. Contoh dari profesi yaitu dosen, guru, dokter, tentara, polisi, dan lain sebagainya. Jadi artinya tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang yang tidak terlatih dan tidak disiapkan secara khusus untuk pekerjaannya itu. Contoh dari profesi itu yaitu guru, dosen, dokter, tentara, polisi, dan lain sebagainya. Ada 3 pilar suatu profesi, yaitu yang pertama pengetahuan, yaitu kapasitas kognitif seseorang yang diperoleh dari belajar. Yang kedua yaitu keahlian, yaitu sebuah kepakaran dalam suatu cabang ilmu tertentu yang akan dibedakan dengan kepakaran lainnya. Dan yang ketiga yaitu persiapan akademik, yaitu persiapan khusus dalam bidangnya. Contohnya pendidikan prajabatan. Yang kedua yaitu pengertian dari profesional. Profesional di sini mencakup 2 makna, yaitu yang pertama, jika dia dari kata sifat, berarti dia terkait kualitas seseorang yang membawakan profesinya. Dan yang kedua, berdasarkan orangnya, bagaimana dia berpenampilan. Dari situlah kita bisa melihat bahwa dia itu sebagai tenaga yang profesional. Jadi dapat disimpulkan bahwa profesional itu yaitu orang yang menjalankan profesinya sesuai dengan keahliannya. Ada 3 hal pokok yang harus ada pada diri seseorang profesional. Itu yang pertama, skill. Di sini berarti dia seorang profesional harus benar-benar terlatih dalam bidangnya itu. Dan yang kedua, adanya knowledge, pengetahuan. Jadi di sini seorang profesional harus dapat menguasai minimal berwawasan lain dalam bidangnya itu. Dan yang ketiga adanya attitude. Artinya di sini seorang profesional tidak cukup hanya pintar, tapi harus memiliki etika yang baik dalam bidangnya tadi. Ada beberapa ciri-ciri dari profesional, yaitu 1, memiliki kemampuan dan pengetahuan yang tinggi. Kedua, memiliki kode etik. Yang ketiga, memiliki tanggung jawab profesi serta integritas yang tinggi. Yang keempat, memiliki jiwa pengabdian kepada masyarakat. Dan yang kelima, memiliki kemampuan yang baik dalam perencanaan program kerja. Dan yang keenam, menjadi anggota organisasi dari profesi. Yang ketiga yaitu pengertian dari profesionalisme. Profesionalisme yaitu kualitas atau skill yang diinginkan dimiliki oleh tenaga profesional dalam menjalankan profesinya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan 2 pertanyaan lagi, yaitu pertanyaan pertama, identifikasi 5 tantangan yang dihadapi para profesional di era dunia kerja berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang terjadi saat ini. Tantangan yang dihadapi para profesional
di era dunia kerja berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini yaitu satu, di dalam era globalisasi, artinya bahwa penggunaan teknologi dalam bentuk online yang sudah merambah ke dalam kegiatan sosial, ekonomi, politik, budaya, dan lain sebagainya. Contohnya itu, seseorang yang membutuhkan jasa antar jemput dengan kendaraan roda 2, roda 4, kereta api, bahkan pesawat udara pun, dan lain sebagainya sudah dapat diorder melalui jaringan online. Artinya, seorang guru profesional harus menguasai teknologi dan menggunakannya dalam kegiatan pembelajaran. Dan tantangan yang kedua yaitu peningkatan mutu pendidikan, di mana Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan dengan mutu pendidikan negara-negara lain. Penyebab terjadinya hal ini seperti karena rendahnya mutu tenaga guru, tambah di dalam wawasan, ketertarikan, dan kepeduliannya. Tantangan ketiga yaitu idealisme terhadap kewarganegaraan Indonesia terancam semakin menurun dan bisa jadi akan timbulnya dekadensi moral pada tatanan generasi bangsa Indonesia yang sudah menuju pada generasi milenial yang condong pada kepentingan masing-masing individu secara emosional. Dan tantangan yang keempat yaitu persoalan krisis moral atau krisis kemanusiaan, antara lain peredaran narkoba, kekerasan, pencurian, perampokan, dan kekerasan seksual. Tantangan yang kelima yaitu rekonstruksi kurikulum pendidikan tinggi yang responsif terhadap resolusi, seperti desain ulang kurikulum dengan pendekatan human digital dan keahlian berbasis digital. 2. Langkah solutif yang harus dilakukan tenaga profesional di era kerja berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu 1. Persiapan sistem pembelajaran yang lebih inovatif di perguruan tinggi, seperti penyesuaian kurikulum pembelajaran dan meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam informasi teknologi. Yang kedua, yaitu persiapan sumber daya manusia, khususnya dosen dan peneliti. Yang ketiga, terobosan inovasi dan perkuatan sistem inovasi untuk meningkatkan produktivitas industri dan meningkatkan perusahaan pemula berbasis teknologi. Yang keempat yaitu agar transformasi pendidikan dapat berhasil, guru, pendidik, dan pimpinan sekolah perlu dibantu dan dilatih dengan baik, contohnya pelatihan dalam TIK, teknologi informasi komunikasi.